Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah etika bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan bab mengenai hakikat ekonomi dan bisnis dengan anggota kelompok Dwi dan Musiarum dengan NIM belakang 012 dan Abdillah Mi'arif dengan NIM belakang 112. Kemudian materi akan disampaikan oleh kelompok 4. Oke, hakikat ekonomi. Hakikat ekonomi adalah manusia sebagai makhluk ekonomi yang berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu mengelola rumah, yang berarti cara rumah tangga mengelola dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Kemudian, etika dan sistem ekonomi. Etika dan sistem ekonomi adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu, organisasi, dan masyarakat dalam konteks aktivitas ekonomi. Sementara itu, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Ada tiga, yaitu etika dan sistem ekonomi komunis, kapitalis, dan Pancasila. Pengertian dan peran bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelancaran sistem perekonomian. Ada juga pandangan bisnis yang pertama yaitu pandangan praktis realistis, melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan profit bagi pelaku bisnis. Sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pandangan idealis, adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang utama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungannya hanyalah akibat dari kegiatan bisnis. Kemudian berikut merupakan komponen dari budaya etis. Kriteria etis yaitu egoisme, berfokus pada individu mengenai kepentingan diri sendiri, dan mengenai perusahaan yaitu kepentingan dari perusahaan itu sendiri, dan masyarakat yaitu efisiensi ekonomi. Kemudian yaitu pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain, yaitu berfokus pada kepentingan bersama, kepentingan tim, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan berpusat pada prinsip integritas, yaitu berfokus pada moralitas pribadi, prosedur dan peraturan perusahaan, dan kemudian yaitu kode etik dan hukum. Kemudian ada 5 dimensi bisnis. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung ekonomi. Tanpa bisnis tidak akan ada kegiatan ekonomi. Keuntungan diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi para pelaku bisnis, berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah hal yang wajar. Yang kedua, dimensi etis. Dilihat dari dimensi etis, bisnis menimbulkan diskusi yang manual pro dan kontra yang memang masih bisa dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Ada beberapa acuan yang harus disepakati karena adanya teori etika yang muncul dengan latar penanganan yang berbeda-beda. Acuan yang dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani atau teori egoisme, kesadaran manusia atau teori utilitarianisme, dan kesadaran spiritual atau transcendental atau teori teolog. Yang ketiga, dimensi hukum, mengacu pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku baik di tingkat lokal maupun internasional. Ini termasuk ketentuan mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kontrak, perlindungan konsumen, dan lingkungan. Kegagalan mematuhi hukum dapat berakibat pada sanksi hukum dan merusak reputasi bisnis.
Yang keempat, dimensi sosial. Fokus pada dampak bisnis terhadap masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Ini menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bagaimana bisnis membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan filantropi, keberlanjutan, dan inisiatif sosial lainnya. Yang kelima, dimensi spiritual. Berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh perusahaan atau pemimpinnya yang seringkali mencerminkan kesadaran akan tujuan lebih tinggi di luar keuntungan material. Ini bisa mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja yang harmonis, dan kebijakan bisnis yang mempromosikan kebahagiaan serta kedamaian hati. Pendekatan pemangku kepentingan, tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori merupakan konsep penting dalam pengelolaan bisnis yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak dari keputusan dan operasinya. Tanggung jawab manajemen merujuk pada kewajiban para manajer dan pemimpin dalam mengelola perusahaan secara efektif, efisien, dan etis. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan dan beroperasi secara berkelanjutan. Ini melibatkan keputusan yang memaksimalkan nilai bagi pemegang saham atau shareholders sambil memastikan stabilitas finansial. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Manajemen harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi atau kerugian reputasi. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Selain mematuhi hukum, manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan standar etika, termasuk keadilan, kejujuran, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Manajemen diharapkan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat, seperti terlibat dalam inisiatif sosial, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas. Teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori. Teori pemangku kepentingan dikemukakan oleh R. Edward Freeman yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau shareholder saja, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lain yang memiliki keterlibatan atau terpengaruh oleh operasi perusahaan. Pemangku kepentingan ini meliputi yang pertama karyawan, yang kedua pelanggan, yang ketiga pemasok, yang keempat masyarakat lokal, yang kelima pemegang saham, yang keenam pemerintah dan regulator. Berikut merupakan tabel hubungan tingkat kesadaran teori, etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian analisis pemangku kepentingan. Keberadaan perusahaan ditentukan oleh para pemangku kepentingan. Maka para eksekutif perusahaan mulai menyadari pentingnya melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis pemangku kepentingan. Hal ini penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain. Yang pertama yaitu lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik yang nyata maupun yang masih bersifat potensial. Kemudian cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Kemudian cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antar golongan pemangku kepentingan. Yaitu keputusan diambil berdasarkan pertimbangan. Yang pertama yaitu pemangku kepentingan adalah dia yang menerima manfaat yang paling besar dari keputusan itu. Atau kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugiannya hanya menimpa sedikit mungkin pemegang kepentingan. Atau keputusan yang diambil tidak membentuk kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Kemudian yaitu Terus tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pengertian CSR Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan
perusahaan, memberdayakan masyarakat atau people, dan memelihara kelestarian alam atau bumi atau planet. Tingkat atau lingkup keterlibatan dalam dasar. Di antara mereka yang setuju agar perusahaan menjalankan dasar, masih terdapat perbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan. A. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. B. Perhatian manajemen perusahaan akan dipecat dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. C. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. D. Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.